Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bin niyyati liridha'illah wa li husuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa li wuduhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim وضوح العارفين وضوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ شيخنا وشيخ مشايخنا الأحياء منا خشنا حضرتي بقيجي عدي جديك يا جماعة كيجي ناوي عبد الكريم جمشيم مؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا سيدنا الإمام محمد والشافعي وسلم سيد الشيخ محمد نواوي سيد أحمد المرزوقي سيد عبد الله rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kafah Perumahan Legenda Malaka, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Kafah, kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti syukur bil lisan kita kepadanya, yang sampai pada saat ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, terutama nikmatil iman wal Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kembali kita bisa hadir dan duduk di majelis mulia melaksanakan perintahnya Allah dan Rasulnya yang mulia di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Semoga Allah meridhoi majelis kita ini dengan segala kekurangannya. Amin amin Allahumma amin.
Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Kajian tauhid kita pagi hari ini pembahasan tentang al-jaizu fi haqqil anbiya war rusul alaihimus salatu wassalam. Sifat wajib bagi para nabi dan para rasul. Sifat jaiz, mohon maaf, sifat jaiz artinya sifat yang boleh ada pada para nabi dan rasul dan boleh tidak ada. Kalau sifat wajib harus ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Beliau Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki berkata dalam nazam Aqidatul Awamnya, wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun dan boleh fi haqqihim pada haknya para nabi dan rasul min aradin dari sifat-sifat yang juga dirasakan oleh manusia pada umumnya. Bi ghairi naqsin tanpa mengurangi derajat kemuliaannya para nabi dan rasul tersebut. Kahafifil maradi sebagaimana sakit yang biasa saja, tidak sakit sebagaimana sering kita mendengar ada seorang nabi yang sakitnya itu sampai mengurangi derajat kemuliaan para nabi dan rasul tersebut. Nah, ini nazamnya ya. Asyarhu penjelasannya, wal jaizu fi haqqil anbiya war rusul. Wal jaiz boleh fi haqqil anbiya war rusul bagi para nabi para rasul wuku'ul a'radul basyariyah mengalami sesuatu yang juga dialami oleh umumnya manusia. Hanya sifat jaiznya namanya a'radul basyariyah, perkara-perkara yang baru datang yang bersifat kemanusiaan yang dialami oleh umumnya manusia, ini boleh atau bisa juga dialami oleh para nabi dan rasul. Bukan kok karena nabi dan rasul punya mukjizat lalu nggak pernah sakit, lalu kekuatannya selalu lebih kuat dari tenaganya 1000 manusia yang kuat-kuat. Bukan, tetap mereka para nabi dan rasul dengan segala kemuliaannya, kehebatannya
juga mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Kita mendengar Syam'un Al-Ghazi ya, sebagian ulama mengatakan bahwa Syam'un Al-Ghazi yang menjadi sebab turunnya surah Al-Qadar itu nabi, bukan hanya sekedar wali. Berperang melawan musuh sendirian, tiap hari perang, hanya membawa senjata bekas gigi gerahamnya onta, tapi sekali pukul bisa ratusan musuhnya terpental. Tidak ada yang membantu. Makanya nabi yang tidak punya satu pengikut pun, itulah Nabi Syam'un Al-Ghazi. Punya istri juga khianat. Dan setelah perang melawan mereka, mampu beribadah 1000 bulan, 84 tahun kurang lebih, siang malam tanpa berhenti. Meskipun demikian, sesakti apapun Syam'un Al-Ghazi, tetap dia juga mengalami apa yang dialami manusia pada umumnya, apa? Ya akhirnya mati juga. Itu maksudnya ya. Jadi a'radul basyariyah yang menjadi sifat jaiz, boleh Nabi Rasul bersifat itu, tapi kalau Allah menghendaki ada Nabi Rasul nggak pernah sakit selama hidupnya juga boleh-boleh saja. A'radul basyariyah allati la tuaddi la naqsin fi maratibihim al-aliyah. Tapi yang perlu menjadi keyakinan kita, meskipun para nabi dan rasul punya sifat jaiz a'radul basyariyah, mengalami sesuatu yang juga dialami oleh umumnya manusia, tapi yang dialaminya entah itu luka, entah itu sakit, tidak sampai merendahkan derajat kemuliaannya. Nabi Muhammad yang diantara mukjizatnya mampu membelah bulan. Nabi Isa yang diantara mukjizatnya bisa menyembuhkan orang buta, bahkan menghidupkan orang mati. Nabi Musa yang diantara mukjizatnya kalau tangannya dimasukkan baju lalu dikeluarkan, tangannya akan keluar sinar yang akan terang. Dan ketika sedang berperang lawan musuhnya, sekali ditampakkan tangannya, ratusan bahkan lebih musuhnya minimal pingsan, bahkan ada yang mati. Meskipun demikian, ya mereka tetap manusia. Nabi Muhammad ya pernah sakit. Ketika dakwah 10 hari di Taif, bukan kok disambut dengan kemuliaan sebagaimana dakwah para umatnya, para pengikutnya, para pewarisnya, tapi disambut dengan hinaan, cacian, bahkan lemparan batu dari anak-anak kecil Taif, sehingga Nabi pun terkena lemparan batu tersebut dan juga terluka, padahal mampu membelah bulan. Nabi Musa yang begitu terkenal, Masya Allah, gagah. Tongkatnya Nabi Musa itu dalam banyak riwayat diterangkan tingginya kurang lebih 500 meter. Tinggi beliau kurang lebih 120 zira, 30 meter. Dan beliaulah yang mampu membunuh raksasa yang punya umur
4.000 tahun. Raksasa itu adalah Auj ibnu Unuk bintu Adam alaihissalam, cucunya Nabi Adam. Nabi Adam punya putri namanya Unuk, yang lahir dalam kondisi fisik tidak seperti umumnya manusia, punya 2 wajah, banyak kekurangan. Sehingga karena Ibu Hawa melihat salah satu putrinya ini punya kekurangan, akhirnya diajari ilmu-ilmu sir yang didapatkan oleh Ibu Hawa di surga. Meskipun buruk rupa, laki-laki siapapun yang dipandangnya dan dia menginginkannya akan kepincut padanya. Dan terjadi perzinahan di muka bumi ini. Pertama yang melakukan ya Unuk bintu Adam. Karena begitu banyak laki-laki yang mohon maaf dilayaninya, dan semua sebenarnya ya masih saudara-saudaranya, karena waktu itu manusia yang ada adalah anak dan cucunya Nabi Adam. Lahirlah anak yang fisiknya pun tidak seperti fisiknya manusia pada umumnya. Itulah Auj bintu Auj bin Unuk bintu Adam, yang kalau pengen makan ikan bakar ngambilnya dari laut, manggangnya di matahari. Yang kalau sedang emosi pada satu kampung, perumahan legenda Malaka semisal, bahkan Batam, dia kencingi dan banjir di kampung yang dia tidak suka. Ini Auj 4.000 tahun. Satu-satunya manusia yang selamat dari banjir tofannya Nabi Nuh. Selain yang ikut bahtera semuanya mati. Auj saat banjir bandang Nabi Nuh itu, banjirnya hanya menenggelamkan sampai betisnya, ya. Nah, meskipun demikian, yang bantu ngangkati kayu-kayu besar dari hutan di bawah ke atas gunung, akhirnya jadi kapalnya Nabi Nuh, ya Auj ini. Itu mati di tangannya Nabi Musa. Sakti mandraguna Nabi Musa. Meloncat setinggi-tingginya, dipukul. Apa yang dipukul? Karena begitu tingginya Auj itu sampai ke betisnya, tumbang mati. Sakti ya. Meskipun demikian pernah sakit gigi juga Nabi Musa itu. Sakitnya bukan kok sakit-sakit yang di zaman sekarang sakit besar, itu bukan, sakit gigi. Pusing juga Nabi Musa sakit gigi. Akhirnya bermunajat kepada Allah, mengeluh, minta obat. Kata Allah, Musa, ambil rumput di belakang rumahmu, letakkan di gigimu. Nabi Musa ini kurang apa? Ketika Israel datang mau mencabut nyawanya, ditampar sekeras-kerasnya sampai Israel nggak berani lagi datang, lalu menghadap Allah. Ini gimana Tuhan? Saya mau mencabut nyawanya Musa, malah aku ditampar. Nah, ini dalam hadis sahih. Israel ditampar Nabi Musa, itu sahih hadisnya. Ya, akhirnya Allah mengingatkan, kamu itu kan tahu Musa itu karakternya macam mana. Bu, ya permisi dulu, jangan datang-datang langsung nyabut. Musa sakti, Israel saja ditampar. Meskipun demikian Musa tetap manusia. A'radul basyariyah, pernah dikasih sakit. Sakitnya bukan sakit hebat, bukan. Sakit gigi. Allah perintahkan, ambil rumput di belakang rumahmu, letakkan di gigimu. Ambil rumput, letakkan, sembuh.
Kemudian beberapa waktu setelah itu sakit gigi lagi. Akhirnya tanpa permisi kepada Allah, tanpa minta arahan kepada Allah, karena yang sebelumnya dengan meletakkan rumput di giginya sembuh, langsung ngambil rumput diletakkan di giginya, nggak sembuh-sembuh. Sehingga mau nanya Allah malu, tanya pada malaikat. Malaikat menjawab, Musa, sakit gigimu yang pertama sembuh dengan kamu meletakkan rumput di gigimu, karena kamu punya keyakinan waktu itu yang menyembuhkan Allah. Bergantungmu pada Allah yang memerintahkan kamu agar ngobati sakit gigimu dengan rumput. Kalau yang kedua, kamu sudah lupakan Allah. Bergantungmu sudah pada rumput yang kamu berkesimpulan sendiri, pokoknya meskipun tanpa izin Allah, rumput bisa ngobati. Akhirnya nyesel, taubat, mohon maaf kepada Allah. A'radul basyariyah. Bisa sakit. Nabi bisa sakit. Perang Uhud, beliau terluka. Dilempari batu, terluka. Bahkan wafi riwayat sebagian gigi seri beliau ada yang tanggal. Padahal bulan saja dibedah. Nah itu maksudnya, sehebat apapun para nabi dan rasul tetap manusia. Sehebat Nabi Isa yang mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, tetap manusia. Kalau manusia ya bukan Tuhan. Jangan sampai diyakini menjadi Tuhan. Tetap ketika dikejar oleh pasukan Romawi, beliau bersembunyi. Dan tempat persembunyiannya dibocorkan. Oleh siapa? Musuhnya kah? Tidak. Oleh pengikut setianya yang berkhianat. Santri yang ketika beliau berdakwah kemana-mana selalu membersamainya yang berkhianat demi ingin mendapatkan dunia yang dijanjikan oleh kerajaan Romawi waktu itu. Namanya Judas Kariot. Ya. Jadi kalau dalam keyakinan kita yang disalib itu bukan Nabi Isa. Apa Nabi Isa nggak bisa kemudian saat diserang mati semua, minta kepada bisa. Tapi memang sengaja Allah menghendaki seperti itu agar kita semua sadar bahwa sehebat apapun Isa, ya tetap manusia yang punya kelemahan. Ketika pasukan Romawi sampai di tempat persembunyiannya atas informasi siapa? Santri setianya. Punya 12 santri yang kemanapun Nabi Isa siang malam dakwah itu membersamainya. Demi iming-iming janji harta wanita dari pasukan Romawi, kerajaan Romawi berkhianat. Dikasih tahu. Isa bersembunyi di sana, digerebek. Kalau versi kita saat digerebek, Nabi Isa langsung diangkat ke langit lewat atap rumahnya, dan santri pengkhianat itu diserupakan wajahnya dan sebagian besar tubuhnya menjadi Nabi Isa. Akhirnya yang disalib itu, kalau keyakinan saudara kita, ya tetap yang disalib itu Isa. Nanti beberapa hari setelah disalib diangkat ke langit, sehingga ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Kalau kita Nabi Isa nggak disalib, jelas ayatnya ada yang diserupakan dari pengkhianat itu seperti beliau, dan beliau langsung diangkat ke langit, masih hidup sampai sekarang. Nanti menjelang kiamat akan turun untuk membunuh Dajjal. Turunnya di menara salah satu masjid yang ada di Damaskus, Syria. Dan setelah Dajjal terbunuh, maka beliau memimpin
orang-orang yang beriman dengan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Isa itu tergolong sahabat. Mengapa? Karena yang namanya sahabat, manusia yang pernah berjumpa fisik dengan Nabi dan beriman. Meskipun Nabi Isa lahir dan hidup 600 tahun lebih sebelum lahirnya Rasulullah. Tapi karena saat Isra Mi'raj pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman, Nabi Isa tergolong sahabat. Tahu ya? Nah, kemudian yang perlu diyakini lagi seperti tadi kita jelaskan, andai ada Nabi dan Rasul sakit, itu sakitnya nggak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Kita sering mendengar kisah sakitnya Nabi Ayub. Nah itu kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah cerita yang bohong. Cerita sampai diusir, sampai seluruh tubuhnya habis, kulitnya habis dimakan ulat, dagingnya habis dimakan ulat, sampai ulat pun mau memakan daging dan lidahnya. Baru Nabi Ayub minta, ya Rabb, jika hati dan lisanku juga dimakan ulat, dengan apa lagi aku berzikir kepadamu. Itu setelah belasan tahun dikasih sakit, nggak minta, diprovokasi istrinya agar minta disembuhkan, beliau malu. Malu kenapa? Karena malu ketika ingat sebelum sakit, sebelum hartanya habis, sebelum 3 istrinya minta cerai, anak-anaknya soleh-soleha, sukses dunia akhiratnya, puluhan tahun lebih Allah ngasih sehat, ngasih lapang luas rizki, ngasih istri 4 yang setia. Jadi malu. Nah, kita ini mohon maaf, belajar dari kisahnya Nabi Ayub yang ketika diberi ujian yang begitu dahsyat, mengeluh, mengadu saja malu. Kita harus belajar ya. Karena terkadang kita ini, ya Allah, dikasih sakit, masuk rumah sakit, operasi, paling 10 hari. Itu seolah-olah Allah itu selama hidup kita hanya ngasih itu saja. Betul ya? Padahal sebelum itu puluhan tahun Allah kasih kita sehat. Sampai kita ahli maksiat, nakal, durhaka pun terus Allah kasih sehat. Allah kasih lapang luas rizki. Dikasih sakit paling 10 hari itu mengeluhnya Masya Allah. Seolah-olah selama hidup kita Allah hanya ngasih kesialan dan sakit pada kita. Ya. Nah itu yang perlu ditiru dari kisah. Jadi kisah yang sering kita dengar sampai, nah itu kalau dalam pandangan para ulama ahli tauhid itu kisah bohong. Sumbernya Israiliyat. Ya, kisah Israiliyat itu kata Nabi la haraja, enggak apa-apa. Kamu percaya pada kisah-kisah tentang kaum Bani Israel yang terkenal dengan istilah Israiliyat. Dan kalau kita baca tafsir itu pasti akan ada kisah Israiliyat. Selama tidak bertentangan dengan syariat, silakan percaya. Tapi kalau sudah bertentangan, di antaranya kisah tentang Nabi Ayub yang sakit sampai habis, sampai dikucilkan, sampai digendong kemana-mana. Nah itu jangan percaya. Sakitnya percaya, diuji habis hartanya percaya. Tapi kalau sampai merendahkan martabat kemuliaan Nabi dan Rasulnya Allah, itu kita nggak boleh meyakininya. Paham ya? Karena rata-rata yang dijadikan referensi untuk kisah Israiliyat adalah dari Ka'ab al-Akhbar. Ahlul kitab, alim, anaknya ahlul kitab. Sebenarnya sudah jumpa Nabi, tapi berimannya di zamannya Umar ibnul Khattab. Ka'ab al-Ahbar bercerita, qala 'allamani abit Taurata illa sifra wahida.
kana yukhtimu wa yudkhiluhu sundu. Aku ini heran, sejak kecil bapakku yang seorang kiai Yahudi, pendeta, ahlul kitab, itu ngajarkan aku Taurat, tapi ada satu halaman dari kitab Taurat itu yang disembunyikan oleh bapakku, ditaruh dalam kotak, dikunci rapat, dan aku dipesan jangan sampai kamu buka. Falamma mata abi fatahtuh. Ketika bapakku mati, aku penasaran, aku bongkar kotak yang berisi satu lembar halaman dari kitab Taurat. Faidan, ternyata satu lembar halaman kitab Taurat yang tidak diajarkan oleh ayahku, itu berisi fihi nabiyyu yahruju akhir zaman. Tentang kabar gembira akan datang Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman bukan Musa ternyata. Ada. Di mana waktu itu pendeta-pendeta Taurat mendoktrin kepada pengikutnya Nabi akhir zaman Musa. Jadi keterangan itu ada dalam kitab Taurat. Maulidu bi Makkah, lahirnya di Makkah, wa hijratu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bi Syam, kekuasaannya sampai Syam. Syam itu ya Damaskus, Syria dan sekitarnya. Akhirnya penasaran, dicari di Mekah, jumpa dengan ciri-ciri detail, bentuk wajahnya, alisnya, di Taurat diceritakan detail. Kemudian di antara dua belikatnya ada setempel kenabian, yang tumbuh daging ada bulunya, berbunyi ini. Semua sudah dibuktikan oleh Ka'ab al-Ahbar, tapi tetap belum beriman. Karena ada satu tanda yang Ka'ab al-Ahbar belum membuktikannya. Lahirnya maka oke. Postur tubuhnya seperti apa? Sudah sesuai. Gak nerima sedekah, saya sudah buktikan. Hijrah di Madinah, wafat di Madinah, oke. Tapi satu yang belum dibuktikan oleh Ka'ab al-Ahbar, wa sultanuhu bisyam, belum menguasai Syam. Jadi Ka'ab al-Ahbar karena orang pintar, karena orang cerdas, gak mau beriman. Nabi meninggal, diganti Abu Bakar, gak mau beriman, belum. Baru ketika kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab yang melakukan ekspansi besar-besaran, sehingga Syam ditaklukkan oleh Islam, baru Ka'ab al-Ahbar beriman dan menjadi rujukan para ulama generasi sahabat dan tabi'in ketika bicara tentang Israiliyat. Karena beliau alim, wafal di luar kepala. Nah ya, jadi Nabi Ayub sakit, iya. Tapi ya tidak sampai sakit yang merendahkan derajat kemuliaannya. Fayajibu ala mukallafin ayya'taqida annahum yata'arraduna lima yata'arradu lahu ghairuhum minal bashar. Wajib bagi kita untuk meyakini para nabi dengan segala kelebihan dan kehebatannya ini juga mengalami, merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya makan, Nabi dan Rasul juga makan. Minum, Nabi dan Rasul juga minum. Jual beli, masuk pasar, kawin. Nabi itu kan sampai bersumpah, demi Allah meskipun dengan kelebihanku aku tetap seperti kalian. Aku ya kadang puasa, kadang tidak. Ya terkadang umatnya Nabi ini mau melebihi nabinya. Puasa nggak berhenti-berhenti. Nabi itu sampai bersumpah, aku ini yo poso, yo kadang ora, yo kawin. Ya kalau mikir umatnya terlalu kenceng, terkadang ya sakit kepala. Ini a'radul basyariyah.
Wal maut wal hayah, aku mati ya hidup. Makanya sungguh aneh kalau ada manusia yang sampai meyakini seorang nabi itu Tuhan. Nah kalau semisal mohon maaf Tuhannya Nabi Isa, lalu Tuhannya manusia sebelum lahirnya Nabi Isa siapa? Ya, Nabi Isa dalam keyakinan mereka malah sudah mati di tiang salib, kalau kita belum. Masa Tuhan mati? Ya, jadi aradul basyariyah. Waladzat wal alam, merasakan kenikmatan, merasakan sakit, kadang sehat. Illa anna ma yanzilu bihim la yu'ridun linufurin nasi minhum. Tapi sekali lagi sakitnya, capeknya sebatas kewajaran, tidak sampai sekali lagi merendahkan derajat kemuliaan para nabi. Mereka tidur, matanya tidur, hatinya selalu terjaga. Mereka mohon maaf keluar mani, tapi keluar mani yang nyata. Beda dengan manusia yang terkadang keluar maninya dalam keadaan mimpi. Nabi dan Rasul tidak pernah mimpi keluar mani, tapi mereka keluar mani dengan nyata. Sebab apa? Mimpi itu adalah permainan setan, dan tidak mungkin para setan mampu mempermainkan para nabi dan rasul. Kalau manusia terkadang mohon maaf keluar mani dalam mimpinya, betul ya? Mimpi basah istilahnya, dan bangun memang basah beneran. Nabi dan Rasul khurujul mani lakin bimtila'il awiyah. Para nabi dan rasul juga merasakan keluarnya mani, tapi tidak lewat mimpi sebagaimana manusia umumnya, karena ketika seseorang itu ikhtilam, maka itu bagian dari tala'ubis syaiton, permainnya para setan. Nabi dan Rasul tidak dipermainkan mereka. Keluar mani saat hubungan. Kalau kita kan terkadang enggak ya. Kalau kita terkadang enggak ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dalam rangka menjaga wudunya pernah dipermainkan setan. Setiap tidur mimpi keluar mani, langsung mandi. Tidur sebentar mimpi keluar mani. Dalam manaqib sampai 40 kali semalam dipermainkan setan keluar mani. Mandi tiap malam, gak bisa bayangin, masuk angin kalau kita langsung. Sampai setelah 40 kali, dalam rangka agar tidak tidur, beliau tidurnya di atas tembok. Ya gak tidur, karena kalau tidur jatuh, terjaga. Ini seorang Sultan Aulia. Apalagi manusia biasa seperti kita. Mimpi basah dan basah beneran. Nabi dan Rasul keluar mani iya, tapi dalam keadaan nyata, bukan dalam keadaan mimpi. Wa ammal arad, karena waktu habis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih tentang a'radul basyariyah, sifat jaiz bagi para nabi dan rasul serta contoh-contohnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar sehingga akidah kita tentang para nabi dan rasul, juga sifat-sifat bagi para nabi dan rasul ini menjadi keyakinan yang benar, yang lurus sesuai keyakinannya para salafus saleh, dan itulah keyakinannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sudah suruh ya? Cukup. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadha
جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة اجعلنا من أهل الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة وسع علينا رزقنا يا الله وعذب علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.